miring ke sisi yang sakit. Kenapa sisi yang sakit? Yang sehat tidak bergerak. Sehingga dalam melatih kita, bagaimana kita bisa melatih untuk bisa miring ke sisi yang sehat. Caranya bagaimana? Jadi masih ingat kemarin ya, ada pola sinergis pada pasien stroke ya, pada ekstremitas, pola fleksi, pola seperti apa? Pada ekstremitas masih ingat? Shouldersnya. Kalau fleksi berarti polanya retraksi, elevasi. Nah, pada ketika dia akan miring ke sisi yang sehat, tentunya diawali dengan gerakan skapula. Kemudian dari skapula, kemudian ke seluruh bagiannya ya. Sehingga kalau dalam perkembangan motoris itu kan dari cephalocaudal ya, mungkin teman di mata pelajaran dapat ya. Di pediatri ya, perkembangan motor kan dari cephalocaudal. Nanti akan diawali dengan bagian yang atas dulu, kemudian akan diikuti bagian yang misalnya. Jadi perkembangan motoris ya mungkin di pediatri dapat ya, cephalocaudal. Sehingga ketika kita akan menangani pasien stroke untuk bisa melatih dia bisa miring ke sisi yang sehat, kita awali dengan latihan pada daerah skapula. Skapula ya. Kalau pasiennya tadi apa namanya flexor ya, jadi bagaimana terlebih dahulu bagaimana dia bisa dari mulai retraksi, elevasi, kemudian bahunya apa? Abduksi, abduksi, eksortasi, kemudian apa? Supinasi dan fleksi. Ini ya misalnya. Sehingga dalam latihan kita bagaimana kita nantinya dia bisa dari mulai protraksi, kemudian regresi, kemudian abduksi dan ekstensi elbow dengan interrotasi dan biarkan itu bagaimana dia bisa miring ke sisi yang sehat. Nah, kita awali dengan skapula terlebih dahulu. Jadi kalau skapula terlebih dahulu kita awali dengan gerakan pada skapula ya. Kita dari kemarin dengan dari kalau kita akan mengaksesasi ya, kita bisa dengan menggunakan tangan kita yang depan untuk memberikan resistance, yang belakang memberikan fasilitasi. Dan kemudian kita tekan untuk dia mendorong ke depan. Namanya apa itu? Kalau kita ingat apa? Initial interaction, terdorong. Kita berikan fasilitasi dengan spread, tekan, kasih bisa mendorong. Gerakan protraksi dan invasi. Tekan dorong, misalkan. Dia nanti langsung diikuti dengan ekstremitasnya. Jadi kita posisikan abduksi, endorotasi dan pronasi. Tekan dorong, sikunya tekan dorong, terus dorong. Bersamaan diawali dengan bahu terlebih dahulu. Kalau kita menekan memfasilitasi gerakan protraksi dan agresi, tekan dorong, terus dorong kan ada aproksimasi. Di tangan saya yang sini memberikan aproksimasi pada bahunya, yang tangan saya yang memberikan aproksimasi pada skapulanya. Tekan dorong, terus dorong. Setelah dia miring, segera kita berikan aproksimasi
bisa miring ke sisi yang sehat. Kita ajar, kita aproximasi. Setelah dia miring, masih yang tadi ya. Awal dengan gerakan bahu dan tangan dengan membuat jari-jarinya. Setelah miring, saya kemudian siang dorong ke bawah. Kalau sudah kita bahunya ya, kita harus memberikan aproksimasi pada kedua bahunya. Dorong, terus dorong. Yaitu kita menggunakan sisi yang sakit untuk teraktivasi. Misalnya kita berikan aproksimasi terus sehingga kemudian dia mendorong untuk bisa tidak. Dan ketika turun, pemain terpenting kalau kita turun, kita perhatikan ada kondisinya. Coba masuki pelan-pelan ya, turun pelan-pelan sampai turun. Pakai tangan, pakai tangan. Jadi ya, pelan-pelan. Perhatikan ya kalau turun ya. Gerakan apa yang dibutuhkan? Apa yang tangan depan. Zombie. Kira apa yang dibutuhkan? Gerakan apa paling menonjol di situ? Apa? Reaksi apa? Reaksi apa? Gerakan apa yang paling dominan di sini? Apa? Agitating, apa lagi? Transmutasi. Jadi ketika melatih untuk dia bisa turun ya, berarti kita akan gerakan bagaimana sambaraksam, berarti bisa menghasilkan rotasi dan elevasi. Sehingga nanti ya cara kita mengikuti tangan kita ini dari sini ya. Sini mas. Disertai dengan rotasi. Jangan gerak ya. Saya yang mengatakan. Jadi kita menggerakkan memanai penting rotasi. Irama. Dulu bisa gerakan. Jadi pada kita bisa pada apa namanya sias itu terakhir juga nanti berikan ada aproksimasi. Jadi ketika satu tangan itu sisi yang elevasi, yang satu berikan aproksimasi. Jadi oleh ketika saya ini elevasi, yang ini aproksimasi. Aproksimasi langsung berikan rasa untuk bisa elevasi. Ketika terakhir aproksimasi untuk merangsang elevasi. Jadi apa namanya? Dimulai aproksimasi.
tadi membantu bisa memberikan rotasi pada aparatur imitasi. Katakan kemudian di bahu kita ya untuk bisa mengikuti gerakan rotasi ini. Aproximasi dan elevasi. Begitu aproximasi langsung elevasi. Lupa, ini juga ditahan gitu. Masing-masing lama ditahan, kaki juga bisa begini. Tungkai juga kita ditahan dengan kaki kita ya untuk mengikuti gerakannya. Jadi kita juga mengikuti gerakannya dari kaki. Baterai habis. Manfaatkan tangan kita juga paha kita sudah mengikuti gerakan matanya dari maju ke maju. Jadi itu juga tangan lututnya kita tahan dengan paha kita ya. Ketika nanti bangun langsung bersandar. Itu ya. Bisa juga ya. Coba. Jadi tangan kita ikut bantu konsentrasi. Gitu ya? Iya Pak. Fleksi tadi apa? Berarti apa? Dia postural tilting ya? Kalau tipenya fleksi, postural tilting, hipnya ekstensi. Ininya abduksi dan interrotasi, ekstensi dan plantarfleksi. Juga seperti ini. Ini postur tilting, ekstensi, ekstensi. Jadi pola perlawanannya apa? Antar tilting, hipnya abduksi. Nanti abduksi dan eksternal rotasi, kemudian fleksi dan Torsi fleksi. dorsifleksi. Jadi kurang lebih bisa gitu. Ya, yang mana kebalik? Bisa sedikit ke tepi, biar bisa difleksikan. Nah, tunggu. Oh, di sini aja. Oh, udah kelihatan dia. Betul banget. Ini nanti ya Bentar. pahanya ya kita abduksi dan eksorotasi dan fleksi ini ekstensi fleksi. Cara nanti seperti ini kita lebar. Mulai dari fleksinya dulu, langsung gerakannya apa? Anterior tilting. Ini tangan kita beraproximasi, dorong, dorong. Nah, gitu. Tahan dulu, pelan-pelan. Ya, kalau ya, berarti, nah ini kan kita bantu nih, ini mengaproksimasi, ini fasilitasi. Dorong, karena pasti kan masih lemah, bahkan dia mungkin belum paham maksudnya seperti apa gerakannya. Nah kita yang mengarahkannya. Saya pasien benar-benar mengenali maksudnya gerakan seperti ini. Antar tilting, tekan, tekan, tekan. Saya nanti sini ya, biasa persamaan. Tekan, dorong, tekan, dorong. Buka pahanya, terus dorong. Kalau ini sudah mulai bisa membuka, ini bisa eksorotasi, tangan kita pindah ke yang kakinya untuk gerakan tangan
torsi fleksi. Terus kemudian tangan saya dorong terus. Nah, kalau dari sini kita mulai dari pinggirnya, kepala kaudal kita awal dari pelvis lebih dahulu, anterior tilting, tekan dorong, tekan dorong, tekan dorong, kemudian abduksikan ya, buka bahunya. Nah, ketika dia buka bahu, eksorotasi, kemudian kita pindah ke tangan saya, angkat jarinya, terus kita tekuk lututnya, Tahan dorong, buka pahanya, buka terus, putar, pindah ke sini, angkat jarinya, tekuk lututnya, tekuk. Itu bisa seperti ini. Gitu ya. Kalau kemudian mulai dia fleksi, fleksi. Jadi ini adalah mulai antar tilting, kemudian ini abduksi dan eksorotasi kebalikannya, kemudian ini fleksi. Ini. Itu berikutnya. Sehingga kemudian kita lakukan gerakannya perlawanan, berarti posterior tadi ini ditarik, tekan. Tangan saya tekan, balik, nah, tekan. Jadi kebalikan tadi, kalau tadi ini yang dorong, tekan, ini kebalikannya. Ini kita dorong untuk aproksimasinya, tangan kita kemudian tekan untuk fasilitasi. Tekan. Ini aproksimasi, ini fasilitasi. Aproksimasi, fasilitasi. Aproksimasi, fasilitasi. Dan kemudian gerakannya, kemudian setelah kemudian abduksi, rotasi, dan juga ke sana, bisa ekstensi dari setelah ekstensi dan kontak kemudian ya, jadi ini ya, kalau yang polanya tadi namanya fleksi, tangan ini aproksimasi, ini fasilitasi. Saya tekan, mendorong, kemudian menggunakan abduksi dan rotasi, angkat, dorong, angkat terus. Ya, bisa juga untuk pindah, tekan, ini pindah seperti abduksi, ekstensi dan pelan-pelan fleksi. Ya, turun ya, kita turun. Ketika kita turun, kita depan kita nyangga pada keduanya dengan paha kita. Kita turun ya, ketika kita kedua kaki bisa menumpuk, karena kita juga perlu memfiksasi dengan kaki kita. Ini seperti menjinjak ya, ditahan ya. Tujuannya apabila pada tipenya fleksi, ini bisa tertahan supaya tidak terangsang fleksinya, sehingga kita bisa menumpuk, kemudian menutupnya kita tuju dengan, kalau dia sisi yang kiri ya, yang kiri, kita dengan menumpuk, bukan
Jadi jangan bijak buat ya, hanya untuk memfiksasi di mana nanti lututnya kita tahan dengan lutut kita, tangan kaki kita tahan dengan tangan. Ini yang sakit yang sini ya. Sini ini bisa untuk fiksasi, memberikan apa? Locking knee. Nah ini juga bisa kita berikan fasilitasi ketika kapan ini kita pengen dorong tekan. Jadi apa namanya? Jangan dengkulan. Apa dengkulan? Jadi lututnya dia ya menggerakkan melawan lutut kita terus menerus. Nanti diberikan sampai kemudian pinggul tadi kita mengikuti polanya tadi. Kalau kemudian dia polanya apa namanya posture taking, berarti kita dorong untuk antar tilting sambil lutut. Kita berikan fasilitasi untuk jadi aproksimasi didapatkan dari tumpuan berat badan. Dan kalau Paris sudah diajarkan pindahnya ya, transfernya ya. Caranya gimana transfernya? Mas Rian. Ya. Mari diajarkan transfernya bagaimana dari mulai berdiri ke duduk. Sehingga yang lemas sisi mana? Yang lemas sisi mana? Yang kiri ya? Jadi dalam melakukan perpindahan ya, kita juga bisa memberikan fasilitasi. Yang cara begini. Jadi ini tangan ini juga membantu untuk memindahkan tangan ya, untuk kaki, memindahkan kaki agar ketika dia bergerak. Coba kalau Mas Bopi pelan-pelan dari sini duduk ke sini. Kita lihat gerakan apa yang dibutuhkan. Ulangi lagi. Perhatikan ya, gerakan apa saja dibutuhkan untuk dia bisa pindah dari sisi ini ke sisi ini. Pelan-pelan. Kalau misalkan yang sakit yang kiri ya, normal aja. Kita perhatikan apa yang dibutuhkan gerakan pada kaki kiri. Normal bisa, tapi ada normal. Apa yang dibutuhkan? Ya, pertama penting adanya perpindahan body shifting, perubahan posisi. Dimana diawali dengan ada kaki berpindah posisi. Nah, bagaimana caranya dia bisa berpindah posisi? Nah, tadi ya, jadi seperti apa namanya, kita memfasilitasi dengan cara ya, body back shifting ke sisi yang sehat, kemudian kaki kita geser. Ini kita juga memberikan bergerak body back shifting. Kemudian pindah ke ini. Jadi selalu ada body weight shifting. Jika nanti mungkin berikutnya nanti bagaimana jalannya perpindahan body weight shifting. Sebenarnya bagaimana kita bisa melatih untuk perpindahan body weight shifting. Bisa ya? Coba perhatikan body weight shifting.
Ketika ada berpindah, berpindahnya berada di sini. Semua harus menunggu semuanya. Jadi keramik pada gerakannya. Ya betul, kurang lebih ya kalau gambaran asalnya. Keduanya harus menunggu. Lain nanti body setting dulu. Jadi jangan bergeser kalau body setting body setting. Kita geret tadi, kita geret tadi. Setiap kali perpindahan itu kan body setting.